Hai, welcome to Mami Support Mami. Karena setiap ibu butuh pelukan dan dukungan. Ibu, Indonesia kenapa? Ayah, apa itu demo? Akhir-akhir ini pasti para mamis sering banget kan dapat pertanyaan itu, nggak dari ibu ataupun ayahnya. Nah, gimana sih cara jawab yang tepat kepada mereka si kecil biar mengasih pengertian kepada mereka apa itu demo? Oke, Mams. Jadi saat anak bertanya apa itu demo, kita bisa menjelaskan seperti ini. Coba sesuaikan dengan bahasa masing-masing ya. Ketika anak tanya, Ibu, Indonesia kenapa? Ayah, demo itu apa? Nah, kita bisa jelasin mulai dari mencontohkan kondisi di rumah. Kita bisa bilang, kalau nak, di rumah ini kan kita punya aturan dong. Nah, aturan itu perlu diikuti oleh semua anggota. Sama juga dengan negara kita di Indonesia. Jadi, saat ini ada aturan yang gak sesuai, bikin orang-orang sedih, kesal, bahkan sampai marah. Nah, di rumah aja mama punya aturan nih buat kamu. Main gadget, kapan waktu nonton TV, kapan belajar. Kamu sebel gak kalau aturannya gak diikutin? Sebel dong, mama juga sebel banget nih. Apalagi kalau kamu lagi mau minta mainan, kita udah bikin perjanjian, kamu boleh dapat mainan kalau kamu misalkan achieve target gitu kan. Ternyata mama gak turutin nih dengan aturan rules yang udah kita buat. Kamu sedih dong, kesal dong. Nah, itulah yang sedang terjadi saat ini, nak. Jadi, karena ada aturan-aturan di Indonesia yang tidak sesuai rules atau ada yang tidak ditepati, jadi rakyat sedang sedih saat ini, bahkan ada yang sampai kesal gitu. Terus pertanyaan kedua, terus demo itu apa? Kenapa ramai sekali? Dan kenapa cenderung gak selesai sih? Nah, buat jawab pertanyaan ini, Mams, bisa banget Mamis jelasin dengan cara seperti ini. Jadi demo itu ketika orang berkumpul untuk menyampaikan pendapat, nak. Kenapa harus berkumpul? Kenapa harus rame-rame gitu kan? Karena kalau suara sendiri kadang kurang terdengar. Namun jika kita suara bersama, berkumpul bersama-sama dan diulang terus-menerus, suara mereka lebih mudah untuk didengar. Kalau sendirian seringkali gak terdengar gitu, nak. Kadang suara mereka menjadi lebih besar karena adanya rasa kesal yang sama-sama merasakan. Jadi mereka satu rasa nih. Makanya disampaikan secara bersama-sama. Seperti itu. Misalnya nih, kalau misalkan ayah janji kamu main sepeda setelah selesai ngerjain PR. Tapi saat kamu udah selesai ayah bilang gak boleh. Kamu kesel gak? Kesel dong pastinya. Sama. Ini mereka-mereka juga lagi pada kesel. Terus mereka bersuara bersama-sama. Itulah demo. Terus sebenarnya demo itu boleh gak sih? Gitu kan? Demo tuh bahaya gak sih? Demo itu bisa aman kalau tertib. Tapi kalau rusuh dan ada yang terluka bisa bahaya, nak. Jadi orang-orang yang ikut demo tetap harus hati-hati dan saling jaga satu sama lain. Itu penting banget. Gitu. Terus kalau yang sekarang orang-orang lagi demo tentang apa nih? Mah, lagi demo tentang apa nih, Pah? Macam-macam. Intinya ada aturan yang tidak adil dan mempengaruhi banyak orang. Jadi dengan demo semua berharap aturan itu bisa berubah jadi lebih baik. Gitu, Mams, kurang lebih pertanyaannya. Jadi di era sekarang ini memang ada perubahan cara parenting. Mungkin zaman dulu kita tumbuh bukan di era yang sering ada demo-demo seperti ini atau harus sekolah online, ya kan. Sedangkan anak-anak sekarang mereka tumbuh dengan terbiasa bersekolah melalui online dari zaman COVID. Sekarang kembali lagi PJJ. Nah, sudah waktunya mereka harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di negara kita. Kurang lebih itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Semoga tips ini bermanfaat ya untuk para mamis. Thank you, Mams.